Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat saudara-saudara sekalian. Saya berdoa semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di dalam Islam ada satu sholat sunnah dari sekian banyak sholat sunnah yang ada, yang dianjurkan dikerjakan di sepertiga malam. Itu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini bukan hanya bukti ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Sholat tahajud ini bukan hanya berkaitan dengan pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, sholat tahajud berkaitan dengan pengampunan dosa. Sholat tahajud berkaitan dengan ketenangan di dalam hidup kita dan menjauhkan kita dari berbagai penyakit. Begitulah sabda Rasulullah SAW. Saya teringat dengan satu skripsi. Ketika saya menguji sebuah skripsi di Universitas Yarsi, Jakarta, mahasiswa kedokteran saya memilih judul hubungan sholat tahajud dengan kesehatan. Nah, saya bertanya, apa yang melatar belakangi saudara memilih judul ini? Nah, kemudian dia punya alasan berdasarkan sebuah fakta bahwa neneknya sembuh dari penyakit kanker, dan dia meyakini, dan sang nenek pun meyakini bahwa semua ini berkaitan dengan ibadah tahajud yang dikerjakan setiap malam. Begitu juga dia katakan sahabat dari sang nenek yang sembuh dari sebuah penyakit, dan sahabat dari sang nenek pun meyakini bahwa kesembuhannya itu karena ibadah tahajud yang dikerjakan setiap malam. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hubungan sholat tahajud dengan kesehatan? Baik itu kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Saya sangat meyakini bahwa ada hubungan yang begitu erat antara sholat tahajud dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Profesor Dr. M. Soleh di dalam penelitiannya mengatakan, orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, yang berada pada ketenangan, suasana damai, suasana bahagia pada saat melaksanakan ibadah sholat tahajud, itu akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan penyembuhan berbagai penyakit. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tubuh kita ini ada satu hormon yang bernama hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini keluar dari kelenjar adrenal kita, dan dia muncul ketika kita dalam keadaan stres. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika hormon ini muncul di saat kita dalam keadaan stres, maka kita tahu bahwa stres, cemas, takut itu memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap munculnya berbagai penyakit fisik kita. Nah, salah satu yang bisa menurunkan kadar hormon kortisol kita adalah melaksanakan ibadah tahajud. Kita tahu bahwa di sepertiga malam saat oksigen dalam keadaan bersih, dan di saat semua orang dalam keadaan tidur, kemudian kita mengambil air wudhu, pertemuan antara energi air dan energi udara melahirkan energi yang luar biasa di dalam diri kita. Kita tahu bahwa air wudhu menggugurkan dosa-dosa kita, dosa muka kita, dosa mulut, kita mulai dari mulut, dosa hidung, dosa muka, dosa tangan, dosa kepala, dosa kaki, kemudian memunculkan sebuah energi yang luar biasa. Dan kita melaksanakan sholat tahajud. Pada saat kita melaksanakan sholat tahajud di suasana yang hening, di suasana yang damai, di mana kita meyakini hubungan kita dengan Allah di saat kita melaksanakan sholat tersebut, di mana kita meyakini bahwa kita sangat dekat dengan Allah, dan itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah yang memerintahkan kita bahwa bangunlah di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Semoga Allah menempatkan kita di tempat yang mulia. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, setiap malam. Maka kondisi yang kita yakini itu yang membuat hati kita tentram, yang membuat hati kita damai. Dan kita dalam keadaan sujud, rendah di hadapan Allah, bertasbih, berzikir, memuji Allah, bahkan berdoa kepada Allah. Maka pada saat yang sama
kita akan mengalami penurunan kadar kortisol, hormon kortisol tersebut. Nah, disitulah muncul ketenangan, disitulah muncul kebahagiaan, disitulah muncul kedamaian. Profesor Hamid Dibia mengatakan bahwa di saat kita merasakan tenang, merasakan damai, merasakan bahagia, maka pada saat yang sama kita memiliki ketahanan tubuh. Pada saat itu kita memiliki ketahanan tubuh, maka semakin sering kita merasakan damai bahagia itu berarti semakin kuat ketahanan tubuh kita. Dan ini bisa melawan berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker. Dalam beberapa penelitian, salah satu penelitian ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan. Penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit kanker, dijauhkan dari serangan jantung, penyakit tulang belakang, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, bahwa Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat tahajud tidak sia-sia. Ada manfaat yang luar biasa yang bisa kita ambil dari sholat tahajud. Di dalam sebuah penelitian juga dikatakan bahwa sholat tahajud ini sebagai benteng pertahanan kita, dijauhkan dari kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, perasaan sepi yang berlebihan, perasaan hampa yang tidak berdaya. Allah jauhkan semua itu dari kita. Karena apa? Karena dalam keheningan, dalam pertemuan energi air dan energi udara, oksigen yang begitu bersih, dalam kesiapan seorang hamba menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itulah kita mendapatkan luar biasa energi yang bisa menghalau berbagai penyakit dari diri kita. Maka bukan tidak mungkin tahajud bisa mengobati kanker. Bukan tidak mungkin tahajud bisa mengobati diabetes. Bukan tidak mungkin tahajud bisa mengobati stroke. Dan yang tidak kalah penting, tahajud bisa menghindari seseorang dari serangan jantung. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap perintah Allah dan Rasulullah pasti ada manfaat. Bukan hanya sebagai bentuk ketundukan kepatuhan kita kepada Allah, tapi ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita, terutama untuk kesehatan kita, kesehatan fisik dan mental. Maka orang-orang yang senantiasa melaksanakan tahajud memiliki kekuatan fisik, memiliki imunitas mental dan jiwa yang kuat, sehingga tidak mudah menjadi orang yang kehilangan rasa percaya diri, menjadi orang yang gampang cemas, gampang takut, dan lain-lain. Mari kita galakkan tahajud kita di sepertiga malam setiap malam. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai penyakit, dan yang sudah sakit Allah berikan kekuatan dan kesembuhan. Semoga Allah meridhai kita. Demikian yang bisa saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.